Halo teman-teman semuanya. Saya yakin kita semua tahu apa yang namanya pasar kan? Pastinya kita pernah mengunjungi salah satu pasar, baik itu pasar tradisional ataupun juga pasar modern yang juga kita kenal dengan nama supermarket. Setiap manusia pastinya selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, ataupun tempat tinggal dan barang pelengkap lainnya. Kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita melalui yang namanya pasar. Pasar apa sih? Pasar merupakan tempat dilakukannya kegiatan jual beli barang atau jasa untuk keperluan sehari-hari. Kita juga dapat mengatakan pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang ataupun jasa. Pasar memiliki 3 fungsi teman-teman. 1. Fungsi distribusi. Hal ini berkaitan dengan fungsi pasar untuk memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Dalam hal ini, pasar berfungsi untuk membentuk kesepakatan harga jual antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, fungsi promosi. Dalam hal ini, pasar berfungsi sebagai tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang ataupun jasa. Teman-teman, pasar itu ada banyak banget jenisnya loh. Jenis-jenis pasar berdasarkan sifat dan waktu kegiatannya adalah 1. Pasar harian. Sesuai namanya teman-teman, kegiatan jual beli terjadi di pasar ini setiap hari. Biasanya yang dijual adalah barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, pasar mingguan. Merupakan pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam 1 minggu. Yang ketiga, pasar bulanan. Merupakan pasar yang kegiatannya berlangsung hanya sekali dalam 1 bulan. Yang keempat, pasar tahunan yang diselenggarakan sekali dalam setahun, misalnya Pekan Raya Jakarta. Dan yang kelima, pasar temporer yang merupakan pasar di mana kegiatan jual beli hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya bazar murah. Kemudian ada juga jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya. Di antaranya, 1. Pasar nyata atau pasar konkret, di mana terjadi transaksi langsung antara penjual dan pembeli dengan barang-barang yang dapat langsung ditawar. Contohnya pasar tradisional. Yang kedua, pasar tidak nyata atau pasar abstrak, di mana proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik. Misalnya, pasar valuta asing, pasar uang, dan lain-lain. Pasar abstrak sering juga disebut sebagai bursa. Kemudian ada juga jenis-jenis pasar berdasarkan cara transaksinya. Yang pertama, pasar tradisional. Di dalam pasar jenis ini digunakan cara transaksi di mana terjadi tawar-menawar harga secara langsung, secara bertatap muka teman-teman. Yang kedua, pasar modern. Di dalam pasar modern tidak terjadi kegiatan tawar-menawar karena harga yang diberikan sudah berupa harga pas. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar berdasarkan luasnya kegiatan distribusi. Yang pertama, pasar setempat. Pasar setempat dikenal juga dengan nama pasar lokal atau tradisional. Dalam pasar lokal, transaksi jual beli barang terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat barang tersebut dihasilkan. Contohnya, pasar buah di Malang. Yang kedua, pasar daerah. Merupakan kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi wilayah tertentu teman-teman. Misalnya kabupaten ataupun provinsi. Barang yang diperdagangkan sebagian besar adalah barang konsumsi dari hasil industri. Misalnya, pasar Johor di Semarang. Yang ketiga, pasar nasional. Merupakan kegiatan jual beli yang meliputi wilayah satu negara. Contohnya pasar modal, pasar bahan mentah, pasar valuta asing, dan sebagainya. Dan yang keempat, pasar internasional. Merupakan kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli dari berbagai negara di seluruh dunia, teman-teman. Barang yang diperjualbelikan merupakan komoditi yang diminati oleh konsumen internasional. Contohnya, pasar kopi di Sao Paulo. Kemudian teman-teman, ada juga jenis-jenis pasar berdasarkan jenis barangnya. Yang pertama, pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang menjual barang-barang yang digunakan sehari-hari teman-teman. Misalnya pasar ikan, pasar daging, dan supermarket. Yang kedua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi. Misalnya,
pasar tenaga kerja sebagai tempat para tenaga kerja mencari pekerjaan, dan pasar modal sebagai tempat bagi perusahaan untuk memperoleh modal. Kemudian ada juga jenis-jenis pasar berdasarkan struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga di pasar. Harga di pasar ini adalah harga dari hasil interaksi antara penawaran dengan permintaan. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna: banyak pembeli, barang dan jasa yang ditawarkan homogen, ada kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar, keadaan pasar mudah diketahui oleh setiap pihak, dan ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Merupakan pasar di mana harga ditentukan oleh keinginan satu atau beberapa produsen. Misalnya, pasar semen yang diisi oleh beberapa produsen saja. Ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna. Harga dapat ditentukan oleh penjual, teman-teman. Kemudian, pasar persaingan tidak sempurna dapat menentukan harga tanpa adanya campur tangan dengan pemerintah. Dan pasar jenis ini hanya dapat dijalankan oleh pihak tertentu saja. Nah, teman-teman, jenis pasar persaingan tidak sempurna adalah monopoli, duopoli, oligopoli, monopsoni, duopsoni, dan juga oligopsoni. Teman-teman, setiap negara pastinya melakukan kegiatan ekspor dan impor guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga terjadilah yang namanya perdagangan internasional yang melibatkan seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, setiap negara termasuk Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan perdagangan internasional yang berupa rangkaian tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah dalam hubungan perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Tujuan dari kebijakan perdagangan internasional apa aja sih, teman-teman? Yang pertama, melindungi industri dalam negeri. Kedua, membuka kesempatan kerja. Ketiga, menambah pendapatan negara. Keempat, meningkatkan variasi produk. Dan yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan pemerintah. Kebijakan perdagangan internasional untuk kegiatan impor meliputi: yang pertama, kuota. Merupakan pembatasan barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Yang kedua, tarif. Merupakan pajak yang dibebankan pada barang impor dengan tujuan agar produk dalam negeri yang sejenis dapat bersaing dengan produk impor. Yang ketiga, subsidi. Merupakan bantuan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar harga produk dalam negeri menjadi lebih murah. Yang keempat, larangan atau embargo impor. Kebijakan ini dilakukan terhadap barang-barang yang berbahaya bagi masyarakat ataupun untuk menghemat devisa. Kebijakan perdagangan internasional untuk ekspor meliputi: yang pertama, diskriminasi harga. Merupakan penetapan harga barang yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Yang kedua, pemberian premi berbentuk insentif kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Bantuan dapat berupa bantuan biaya produksi, pembebasan pajak, dan juga bantuan fasilitas. Yang ketiga, dumping. Merupakan kebijakan pemerintah dengan menetapkan harga barang ekspor di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. Dan yang keempat, larangan atau embargo ekspor dengan tujuan agar produksi dalam negeri tetap terjaga. Teman-teman semua, Indonesia pastinya menjadi bagian dari kegiatan jual beli di dunia. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam harus berupaya untuk mengolah hasil alam dan kemudian menjualnya ke pasar internasional dalam rangka meningkatkan devisa negara. Oleh karena itu, peran serta dari semua warga Indonesia sangatlah diperlukan, teman-teman. Karena hanya dengan dukungan dari masyarakat Indonesia, maka Indonesia dapat maju dan berkembang di dunia internasional.